Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Untuk topik kali ini ya, perlu diperhatikan ketika teman-teman itu sudah menjalankan 3P, tapi teman-teman itu masih banyak merasakan sensasi. Kenapa bisa begitu? Simak terus ya, sampai dengan selesai supaya teman-teman itu paham. Barangkali di tengah-tengah ini ada sesuatu yang penting, nanti teman-teman nggak nyimak, terus nanti teman-teman tanya lagi ya. Insya Allah akan saya bagikan semua ya teman-teman ya, apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya jalani ya, supaya bisa membantu teman-teman ya. Semoga saja bisa membantu teman-teman dalam menghadapi gangguan ini, dan teman-teman tetap semangat ya. Yang pertama adalah 3P. Mas, saya sudah menjalankan 3P, tapi kok sensasinya masih banyak. Mas, saya sudah menjalankan ini 1 bulan, 2 bulan, kok masih belum sembuh-sembuh juga. Nah, ini ya teman-teman ya, mungkin belum maksimal, atau mungkin belum telaten, atau mungkin belum konsisten ya. Dan hasil masing-masing orang itu juga bisa berbeda. Ketika teman-teman sudah periksa ke dokter, mungkin teman-teman sedang konsumsi obat pun, untuk menjalankan 3P ini bisa beriringan ya, bisa bersamaan, dan itu lebih baik, dan itu lebih bagus, itu menurut saya ya. Yang pertama adalah pola makan ya. Ketika teman-teman itu merasakan yang namanya sering banyaknya sensasi di area perut ya, teman-teman itu kan kadang suka bingung nih ya. Teman-teman sudah bisa menjaga nih, saya udah paham sekali, saya sudah tahu sekali nih. Oh iya, ini sensasi asam lambung. Oh iya, kalau begini saya harus tenang, sensasi asam lambung. Tapi ketika teman-teman itu merasakan sensasi dari apa namanya fisiknya ya, entah itu dada selekit-selekit atau perut itu terasa nggak karu-karuan, pasti teman-teman itu akan pikirannya kemana-mana. Nah, ini ya teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Pertama, saya bahas dulu masalah pola makan. Teman-teman jangan telat makan ya. Dan untuk makan makanan yang memang teman-teman itu dipantang gitu ya. Saya dulu juga pantang makanan, tapi ya nggak terlalu ekstrim sekali gitu ya. Apa yang disarankan oleh dokter untuk hindari ini, hindari ini, saya jalankan ya. Tapi saya tetap konsumsi yang namanya ayam, saya konsumsi ya teman-teman ya. Ikan saya konsumsi ya. Telur juga saya konsumsi. Nah, untuk ayam kebanyakan saya kukus, saya rebus. Nah, untuk ikan juga sama seperti itu ya. Dan untuk telur saya tidak goreng ya teman-teman ya. Saya rebus dan saya makan putihnya saja. Karena kalau kuning saya konsumsi itu bikin kembung ya teman-teman. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan ya. Bukan berarti mantang itu, wah saya nggak makan ini takut ini asam lambungnya naik, saya nggak makan itu takut asam lambungnya naik. Nah, ini teman-teman nggak usah takut seperti itu. Yang penting namanya ayam, ikan, tahu, tempe itu makan. Mungkin proses masaknya saja yang dibedakan gitu ya teman-teman ya. Yang kalau tadinya kita sering digoreng, kita sementara kukus dulu ya, atau direbus dulu. Memang di situ akan terjadi penurunan berat badan. Kenapa? Karena kita nggak konsumsi terlalu banyak minyak kan, tidak berlemak gitu ya, pasti kondisi apa namanya badan itu akan turun. Dan ini teman-teman jangan panik, jangan cemas gitu ya, karena saya pun dulu juga sama seperti itu ya. Dulu saya juga waktu masih belum mantang makanan ini, ya badan tetap masih sama ya, berat badannya masih sama, tapi sensasinya juga masih banyak gitu ya. Nah, terus yang kedua, untuk sayuran ya teman-teman ya. Untuk sayuran teman-teman itu juga nggak usah bingung ya. Sayuran makan saja, wortel makan gitu ya, terus apa namanya, katu gitu ya, daun katu gitu, bayam gitu juga makan, cuma untuk bayam itu ya jangan terlalu banyak ya. Mungkin kalau yang sudah cocok sih nggak masalah, nggak apa-apa, tapi kondisi ketika masih banyak sensasinya ya itu juga ada yang cocok, ada yang enggak. Wortel saya makan dan kebanyakan cocok, alhamdulillah ya. Sayur labu siam juga alhamdulillah saya cocok, dan kebanyakan saya sayur bening ya. Dan itu dimasaknya itu sayur bening cuma pakai apa ya, pakai kencur itu ya teman-teman. Kalau di tempat saya itu pakai kencur ya, terus kasih irisan bawang putih ada berapa iris gitu saja ya. Nah, terus bumbunya juga nggak macam-macam, nggak pakai penyedap, nggak pakai apa, cuma garam sama gula. Itu seperti itu ya teman-teman. Dan untuk buah saya juga tetap makan ya, pepaya, pisang kepok saya makan ya. Tapi kalau bisa usahakan ya yang hasil kebun sendiri. Kalau bukan hasil kebun sendiri ya intinya teman-teman bisa menandai bahwa itu memang benar-benar buah yang sudah tua, matang karena tua, bukan yang karbitan gitu ya, atau semprotan gitu ya. Itu lebih baik ya teman-teman ya. Terus untuk yang apa namanya cemilan ya teman-teman ya, teman-teman suka menanyakan, mas saya itu bingung, saya mau nyemil apa. Nah, untuk teman-teman ya, ketika teman-teman masih bingung ya, belum bisa membedakan mana yang cocok dan mana yang nggak cocok ya, teman-teman pilih yang aman dulu ya.
ketika teman-teman itu mengkonsumsi makanan, contoh misalkan pisang yang direbus gitu ya, pisang kepok. Kalau pisang yang lainnya kadang ada kadar asamnya juga tinggi ya, ada yang nggak cocok. Ya itu buat cemilan aja, dikukus kalau saya waktu itu ya, dikukus. Jadi setiap pagi, siang, sehari itu saya bisa 4 pisang sampai dengan 5 pisang ya teman-teman ya. Pepaya saya juga makan. Terus ada yang cocok alpukat, ada yang nggak cocok ya. Tapi banyak yang cocok juga. Tapi pada saat itu saya itu nggak cocok. Jadi saya alpukat nggak makan ya. Jadi kebanyakan pisang sama pepaya itu yang sering. Terus sama pir ya, pir yang manis itu saya juga makan. Timun saya juga makan gitu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah ketika teman-teman menjalani pantangan yang seperti ini, insya Allah teman-teman itu nggak akan kekurangan gizi. Karena apa? Teman-teman tetap makan ikan, ya ayam, telur juga makan, ya sayur juga makan, buah juga makan, nasi juga makan. Insya Allah nggak akan kekurangan gizi. Nah, setelah menjalani ini, teman-teman masih banyak merasakan sensasi, masa sudah menjalani ini, benar-benar sudah saya jalankan, tapi kenapa sih sensasinya masih ada terus? Tenang ya teman-teman, karena gangguan ini pemulihannya itu perlu proses ya, perlu tahapan ya. Jadi kita perbaiki dari pola makannya dulu, supaya apa? Sensasinya sedikit demi sedikit yang ada di fisik itu mulai berkurang. Karena apa? Kalau menurut saya dulu saya sudah mau jalankan sekaligus ya, pola makan, pola hidup, terus pola pikir itu berbarengan, saya memang kewalahan ya teman-teman ya, karena setiap ada sensasi fisik muncul saya itu udah cemas ya, nggak garu-garuan gitu ya. Nah ini ya teman-teman, ketika teman-teman itu sensasi fisiknya sudah mulai berkurang ya, kita bantu dengan cara seperti apa ya, dengan cara kita itu mengatur atau kita itu memperbaiki pola hidup kita. Begadang ya, ini anti sekali ya teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung yang masih banyak sensasinya ini begadang ya, jangan sampai begadang ya teman-teman. Karena ini proses pemulihan, proses penyembuhan, usahakan teman-teman itu tetap tidur malamnya itu yang cukup. Mas saya nggak bisa tidur malam, saya itu kalau tidur itu susah sekali, bahkan udah tidur itu kadang bangun. Memang seperti itu untuk menderita asam lambung, susah tidur tapi dibutuhkan tidur yang cukup untuk sembuh. Jadi teman-teman juga harus latihan ya. Kalau keinginan teman-teman itu pengen cepat sembuh, gimana caranya teman-teman? Karena kondisi masing-masing orang itu kan berbeda ya. Mungkin ada yang kerja malam gitu ya, atau ada yang apa shift malam dan lain-lain ya. Tapi ini memang tidur malam ini sangat dibutuhkan ya. Kenapa? Karena untuk apa namanya proses pemulihan ya, apalagi kita itu ada apa namanya mungkin ya sudah ada luka dalam gitu ya, ada iritasi atau peradangan gitu kan. Saat malam kita tidur malam itu kan memang sel-sel memperbarui gitu ya teman-teman ya, yang setahu saya itu seperti itu ya. Nah untuk teman-teman ini perlu sekali ya, oke, untuk tahap pemulihan ini tidur malamnya itu yang cukup itu sangat penting sekali, dan jangan begadang ya. Biasakan saja teman-teman itu untuk mengatur jadwalnya ya, saya harus tidur. Entah bagaimana caranya, kondisi teman-teman itu masing-masing kan berbeda ya. Kalau saya bilang, oh saya kerja malam, ya sudah kamu keluar kerja, ya saya nggak ini ya teman-teman ya saya juga nggak menyarankan itu, tapi teman-teman mungkin punya alternatif lain, contoh misalkan harus apa namanya izin untuk ganti shift dan lain-lain gitu, juga saya juga apa namanya nggak tahu juga ya kondisi teman-teman ya. Tapi pada saat itu saya memang tidur malamnya saya itu cukupin ya teman-teman. Karena apa? Karena bisa paginya itu lemes, nggak bertenaga, sempoyongannya tambah parah, mata itu berat, rasanya itu ngantuk terus, itu bisa seperti itu kalau kita kurang tidur, kurang istirahat malam ya teman-teman ya. Terus teman-teman usahakan ketika teman-teman emang sudah bisa mulai bangkit ya, usahakan ya jalan kaki ya, jalan kaki ringan-ringan saja, bertahap saja, nggak perlu target yang saya harus jauh, saya harus ke sana, harus ke sini, enggak, bertahap saja ya teman-teman ya, latih secara bertahap ya. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya, pagi dan sore gitu ya. Kalau sore hujan, pagi kan sudah ya nggak apa-apa, pas pada saat hujan di dalam rumah saja gitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga nih, kita beralih ke apa namanya menata pola pikir kita ya. Nah yang tadinya kita itu selalu berpikirnya ketika ada masalah ya, kita selalu pikirkan, waduh ini kok nggak selesai-selesai ya. Sudahlah, apa namanya teman-teman itu berusaha untuk kurangi gitu ya, kurangi beban pikiran dengan memikirkan masalah-masalah. Karena apa? Karena untuk menderita gangguan asam lambung, untuk mikirin sensasi saja itu sudah seharian full, itu menguras energi ya teman-teman. Apalagi dengan kita itu memikirkan contoh aktivitas kita atau kerjaan kita ya. Kalau memang kita sudah kerjakan ya, ya sudah nggak usah terlalu waduh nanti ini hasilnya gimana ya, nanti kalau nggak bener gimana ya,
waduh ini kok nggak ini, itu akan menambah beban pikiran dan akan memboroskan energi kita, dan energi kita itu semakin drop, akhirnya akan berputar-putar terus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti akan gangguan fisiknya juga akan muncul lagi, nongol lagi. Jadi ketika teman-teman sudah menerapkan pola makan, satu pola makan ya, terus pola hidup gitu ya, sudah melakukan rutin, terus teman-teman sudah juga menata pola pikir untuk lebih rileks lagi ya, untuk lebih tenang lagi dalam menghadapi situasi apapun. Ini memang akan sulit ya, karena saya dulu menjalaninya sulit. Akan tetapi ini bisa dilatih ya, dan nanti teman-teman itu akan terbiasa ya. Kita bisa pasti karena terbiasa, karena kita latih ya teman-teman ya. Kita sudah banyak atau kita sudah terlalu lama memikirkan ini itu dan sebagainya sampai dengan kita terkena ini. Pastinya dulu juga pemikir ya, tipe-tipe pemikir. Jadi ada masalah harus pengen langsung selesai, terus ada sesuatu yang pinginnya sempurna gitu ya, saya menangani ini harus selesai, harus sempurna. Mungkin bisa saja seperti itu ya, itu gambaran dari diri saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang lebih slow aja ya, lebih santai aja, lebih rileks saja, kurangi beban pikiran. Nah, ini jalankan konsisten ya, 3P itu jalankan konsisten. Insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal ya, amin ya robbal alamin. Jadi untuk teman-teman, ketika teman-teman menanyakan, Mas saya sudah menjalankan 3P secara konsisten, kenapa nggak sembuh-sembuh? Masing-masing orang itu berbeda ya, tingkat sakitnya juga berbeda, tapi kita telaten saja ya, kita jalani saja ya. Saya dulu juga mengharapkan selalu saya sudah menjalankan ini kok nggak sembuh-sembuh, tapi semakin saya pikir itu ya, semakin akan menguras energi dan malah semakin drop gitu ya teman-teman. Jadinya saya jalanin saja ya, pokoknya saya hadapi, jalani dengan sabar dan ikhlas ya. Teman-teman harus bisa berlatih seperti itu supaya teman-teman cepat membaik dan sembuh ya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, lain kali disambung lagi ya dengan topik atau tema-tema yang lain. Semoga teman-teman itu tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini hingga membaik dan sembuh, amin ya rabbal alamin. Gak usah khawatir, insya Allah teman-teman juga akan sembuh dan saya yakin itu. Oke, semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.